Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aslam Asmi dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 20 10 30 10 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama adalah fungsi sistem saraf. Sistem saraf memegang peranan utama pada homeostasis, yang itu menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performance yang optimum. Yang kedua yaitu membantu respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga adalah sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol seluruh tubuh. Nah, yang terakhir itu ada 3 fungsi utama saraf. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal yang disebut dengan sensing. Yang kedua yaitu memproses informasi dan membuat keputusan tindakan, interpreting. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan atau acting. Selanjutnya di sini ada skema sistem saraf, yang dimana yang paling atas itu CNS yaitu brain dan spinal cord yaitu bagian otak, itu melakukan efferent yang menjadi PNS, yang dimana ya PNS itu terdapat cranial dan spinal nervous, menuju kepada efferent juga mendapatkan motor nervous yaitu muscle of glands, dan motor nervous itu dibagi dua. Yang pertama ada ANS dan SNS. Untuk ANS yaitu autonomic, yaitu involuntary heart organs and glands. Ya, itu ada simpatetik yaitu fight dan flight, dan yang terakhir ada parasimpatik yaitu rest dan digest. Untuk simpatetik itu fight yaitu bertarung, dan kalau parasimpatetik yaitu rest yaitu istirahat. Untuk SNS sendiri ada pulma voluntary skeletal muscles. Nah, untuk PNS sendiri dari somatic dan visceral itu akan menjadi dengan sensory nervous yaitu alat sensor, menaik ke afferent dan menjadi PNS, dan PNS naik lagi afferent akan menjadi CNS. Struktur sistem saraf itu yang pertama adalah saraf terbentuk dari beberapa neuron atau sel saraf. Yang kedua yaitu neuron tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Beberapa saraf bisa dilihat dengan mudah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah saraf yang memanjang dari kaki sampai otak bisa sepanjang 2 meter lebih. Nah, selanjutnya sistem saraf terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP, Central Nervous System, CNS. Yang kedua, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau chorda spinalis. Sistem saraf tepi atau SST atau Peripheral Nervous System, PNS, terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan chorda spinalis ke jaringan tubuh. Selanjutnya terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. PNS kemudian dibagi menjadi saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensorik atau efferent membawa impuls ke otak dan chorda spinalis, sedangkan saraf motorik juga atau efferent itu membawa impuls menjauhi dari otak dan chorda spinalis. Saraf PNS dibagi lagi menjadi dua subsistem. Itu ada saraf sensorik dan somatic nervous system SNS, dan yaitu sistem ini volunteer, yaitu saraf ini mengumpulkan informasi dan mengirimkan instruksi dari dan kulit, otot, dan sendi. Yaitu yang kedua adalah sistem saraf otonom atau autonomic nervous system. Yang kebanyakan fungsinya itu involuntary, di mana informasi dari lingkungan internal dikirim ke CNS seperti otot, jantung, kelenjar, dan organ lainnya. Selanjutnya ini neuron. Neuron sendiri merupakan jaringan dalam saraf. Di ujung sini ada namanya akson, yaitu bercabang berwarna merah. Terus tuh C-motor neuron ini kayak penghubungnya. Terus akson merupakan batang dalam penghubungnya. Di tengah sini ada sel body, ada dendrites, ada akson, B interneuron, dan ini autonomic sensory neuron.
Dan ini reseptor. Unit dasar sistem saraf adalah neuron. Tidak semua neuron sama, tetapi gambar secara umum sama. Dendrit menerima impuls saraf atau potensial aksi dari beberapa stimulus. Badan sel, pusat kontrol dari sel mengandung nukleus dan sitoplasma. Akson dan proyeksi panjang yang membawa impuls saraf ke neuron lainnya, serta serat-serat terminal dari ujung cabang akson menyimpan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Terus neuron glia ini merupakan sel suportif yang fungsinya dengan memegang neuron bersama-sama dan melindungi neuron. Ada beberapa jenis neurologi. Yang pertama ada astrocytes, yang kedua ada sel ependimal, yang ketiga ada oligodendroglia, terus ada mikroglia dan sel Schwann. Selanjutnya ada saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang dimana pada manusia yang mencuat dari otak. Beberapa saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial merupakan bagian dari sistem saraf sadar. Yaitu ada 12 macam sistem saraf kranial. Yang pertama adalah saraf olfaktori, yaitu saraf yang membawa rangsangan, bau, dan indera penciuman dari hidung ke otak. Yang kedua adalah saraf optik, yaitu saraf yang memiliki peran dalam mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke mata. Yang ketiga ada okulomotor, yaitu saraf yang memberi pasokan saraf ke otot-otot sekitar mata, termasuk kelopak mata bagian atas yang membuat kelopak mata bergerak. Terus ada otot ekstraokular dan otot pupil membawa pupil mengecil. Yang keempat ada saraf koklear, yaitu saraf yang mengendalikan otot oblik superior mata, yaitu salah satu otot yang menggerakkan mata merupakan otot di luar mata, yaitu otot ekstraokular. Saraf koklear yang lumpuh dapat mengakibatkan bola mata rotasi ke arah atas dan sisi luar sehingga menghasilkan pandangan ganda. Yang kelima ada saraf trigeminal. Trigeminal yaitu saraf yang berperan dalam mengendalikan sensasi pada sebagian area kepala dan wajah dan mengontrol otot-otot yang digunakan untuk mengunyah. Masalah pada saraf kranial kelima ini dapat menyebabkan rasa sakit atau mati rasa di pada bagian wajah, rahang yang miring ke arah sisi wajah yang terkena, atau bahkan kesulitan untuk mengunyah. Yang keenam ada saraf abdusen, yaitu saraf yang bertanggung jawab mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menarik mata ke arah sisi kepala. Jika saraf ini terganggu, maka ini bisa membuat mata juling. Yang ketujuh ada saraf facialis, yaitu saraf yang berfungsi mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi dari telinga. Terganggunya saraf facialis dapat menyebabkan salah satu sisi wajah terkulai. Mulut tidak bisa bersiul dan tidak bisa mengerut. Mulut miring ke salah satu sisi wajah dan kelopak mata tidak bisa menutup. Kelumpuhan saraf ini disebut dengan Bell's palsy. Yang ke-8 ada saraf vestibulokoklear, yaitu saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. Masalah pada saraf kranial ini dapat mengakibatkan tinnitus atau telinga berdengung, tuli, pusing, vertigo, dan muntah-muntah. Saraf ke-9 yaitu saraf glossopharyngeal, yaitu saraf berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu kelenjar dari ludah, yaitu kelenjar parotis. Mencicipi dan menelan makanan atau minuman bisa sulit dilakukan jika saraf ini bermasalah. Yang ke-10 ada saraf vagus, yaitu saraf ini bertugas memasuk serat saraf ke laring, yang dimana terdapat pita suara, trakea, kerongkongan, paru-paru, jantung, usus halus, dan usus besar. Saraf kranial ke-10 ini juga bertanggung jawab membawa informasi sensorik dan telinga, lidah, faring, dan laring ke otak. Saraf vagus yang terganggu akan mempengaruhi suara atau menjadi serak atau parau.
hidung, dan pita suara, bahkan membuat bicara dan menelan jadi sulit. Yang ke-11 ada saraf aksesori. Aksesori, yaitu saraf ini memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk gerakan kepala. Kerusakan saraf ini dapat membuat otot sternocleidomastoid atau otot leher, trapezius atau otot punggung melemah. Akibatnya tulang belikat akan menonjol jika bahu dinaikkan atau diangkat karena tulang belikat sendiri tidak bisa terangkat. Yang terakhir adalah saraf hipoglosal, yaitu pada saraf kranial terakhir ini mempengaruhi otot-otot lidah. Selanjutnya ada saraf spinalis. Ada 31 pasang saraf spinalis berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Ini merupakan gambarannya. Ini bagian dari otak pada bagian belakang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.